Tuhan, kita bersyukur bagi Tuhan di pagi hari ini, saudara, kita kembali boleh bersama-sama menikmati mana surgawi, firman Allah yang hidup, yang merupakan makanan yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, menjadi renungan pagi kita di pagi ini yang boleh memberikan pengertian bagi kita di hari yang istimewa. Inilah hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus yang menderita mati ya di kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah difirmankan ya, itu sudah disampaikan Tuhan ya kepada murid-muridnya, saudara. Ya, sebab itu kita melihat bagaimana Yesus sebelum dia digiring ya ke kayu salib, dia disiksa, dia dicambuk. Ya, saudara, sebelumnya mereka berkumpul bersama dengan murid-murid ya, dan Tuhan Yesus memberitahukan ya kepada murid-murid, dikatakan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan ya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, artinya mati ya, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, dia menderita, kemudian dia mati, puncak penderitaan itu kematian. Ya, saudara, lalu kemudian dia bangkit. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara yang kasih, jadi hari ketiga itu hari kemenangan. Kapankah hari ketiga itu menurut Alkitab? Ini yang membuat akhirnya kita kenapa beribadah pada hari Minggu. Ya, di Matius 28 ayat yang pertama atau ayat 1 saya akan bacakan kepada kita. Kebangkitan Yesus ya, setelah hari Sabat lewat. Ya, hari Sabat lewat. Ya, Sabat itu berarti hari Minggu, hari Sabtu. Ya, Sabat itu hari Sabtu. Ya, jadi setelah lewat hari Sabat, ya, menjelang menyingsingnya fajar, ya seperti hari ini, pada hari pertama Minggu itu, ya, Minggu itu, ya, saudara. Jadi kita lihat, jadi hari kebangkitan Yesus itu ya pada hari Minggu. Ya, ini kan hari Minggu, ya saudara. Ya, jadi pada hari Minggu, ya, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan kita lihat firman Tuhan digenapi, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah meleset. Yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran firman ketika dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem dan dia banyak mengalami penderitaan. Ya. Lalu kemudian dia dibunuh dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu tergenapi. Di hari yang ketiga, walaupun pada waktu itu murid-murid enggak ngeh, ya. Murid-murid enggak bisa nangkap. Sebab kita melihat pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka menjenguk Yesus, bahkan mau merempah-rempahi Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus masih dalam kubur, ya, masih terbaring kaku, masih terbujur kaku, saudara. Mereka nggak tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus hidup, jadi mereka mendapati kuburan yang kosong. Ya, dan Yesus itu bangkit dan dia hidup. Amin. Jadi Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Amin.
Yesus yang hidup. Setelah lewat hari Sabat, menjelang menyingsing fajar, ya kalau menyingsing itu berarti pagi. Jadi pagi seperti ini, saudara. Mereka mulai pergi ke kubur. Ya. Saudara yang kekasih, karena mereka berharap masih bisa merempah-rempah Yesus. Ya, biasa ini sering juga dilakukan oleh orang-orang Kristen yang tidak mengerti, memahami akan makna ini. Ya, sehingga pada hari Paskah begini banyak orang ke kuburan. Ya, itu konteks yang salah, saudara. Ya, jadi beda, itu konsep yang berbeda. Saudara yang kekasih, yang saya mau tekankan bagi kita pagi ini, ya, kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan bagi kita. Itulah kemenangan bagi kita, itu puncak kemenangan bagi kita. Itu berarti maut telah ditelan dalam kemenangan lewat kebangkitan Yesus. Maka ini yang membuat satu gairah semangat bagi kita untuk hidup dalam mengikut Tuhan. Sebab Yesus yang kita sembah Yesus yang hidup. Bukan Yesus yang mati, yang tetap dalam kubur, tapi dia bangkit dari kematian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi maut, iblis menganggap bahwa dia sudah menang karena mereka mampu menyalibkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, dan betul-betul Yesus mati. Bukti Yesus mati, saudara, itu banyak. Ya, pertama, pada waktu ketika disalib Yesus ditombak, lambungnya itu keluar air dan darah. Itu satu fakta, ya, bahwa Yesus sudah betul-betul mati pada waktu itu. Untuk meyakinkan itu, ketika mayat Yesus diturunkan, saudara, ya, kalau yang di sebelah kanan dan kirinya itu penjahat-penjahat yang ada itu yang disalibkan bersama dengan Tuhan, untuk membuktikan mereka sudah mati, dipatahkan kakinya. Tapi Yesus tidak, karena sudah betul-betul mati. Jadi Yesus bukan pura-pura mati seperti yang banyak, ya, ditafsirkan orang bahwa Yesus itu adalah bukan mati tapi tidur. Ya, karena hawa gua yang tempat dia baringkan itu sejuk, ya, dia pingsan, kemudian dia sadar. Ya. Ya, ini konsep-konsep teologis yang menyimpang, ya, dari kebenaran firman sesungguhnya. Dia betul-betul mati karena sudah difirmankan, dia dibunuh dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Makanya kita lihat, saudara, ya, iblis sudah merasa menang pada waktu itu. Tapi kita melihat pada hari yang ketiga, maut ditelan dalam kemenangan. Maut ditelan dalam kemenangan oleh kebangkitan Yesus. Sehingga kita bisa berkata, ayat 55, sama-sama kita baca yuk, dua-dua ya. Sama-sama, dua ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Terus, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57.
Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama lebih keras suaranya. Ayat 58, dua-dua ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Ini para pengerja suara yang gak kedengaran. Ini harus muncul suara kalian semua untuk ya membaca Alkitab ya. Dengar supaya kita diberkati. Saudara, ya. Ini kan hari kemenangan, hari kebangkitan ini. Ya, nanti saya dibilang marah-marah lagi khotbah. Ya, karena ada yang komen, Pak jangan marah-marah Pak. Saya nggak marah. Ya, saya menyampaikan kebenaran memang begini tipenya, modelnya. Ya, saudara kita lihat, ya, sehingga nggak ada sia-sia jeripaya kita. Itu yang membuat kita mantap, berdiri teguh, ya nggak goyah dan selalu giat. Giat, kenapa? Karena Yesus yang kita layani, Yesus yang kita sembah itu Yesus yang hidup. Sehingga pemberitaan kita tidak sia-sia. Paulus katakan, kepercayaan kita nggak sia-sia. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau kita melayani, kita memberitakan firman, nggak sia-sia. Apapun pelayanan kita hari ini nggak ada yang sia-sia. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia kita hari ini berkumpul bersama pagi-pagi, bangun pagi-pagi, lalu kemudian kita berdoa. Ini nggak sia-sia. Ini nggak sia-sia. Sebab Yesus yang kita sembah itu, yang kita layani itu Yesus yang hidup, yang bangkit dari kematian, dari maut. Sudah ditelan oleh kemenangan lewat kebangkitan Yesus. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu mari semua kita berdiri teguh. Amin. Ya. Berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan goyah keyakinanmu akan Tuhan. Jangan goyah keyakinanmu akan firman. Jangan goyah iman kita. Tidak sia-sia. Lewat kebangkitan Yesus. Andai kata Yesus tidak bangkit, ya, Paulus katakan maka sia-sialah kepercayaan kami, sia-sialah pemberitaan kami. Tapi karena Yesus bangkit dari kematian dan dia hidup, saudara, maka tidak sia-sia pemberitaan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita. Ya, melawan daging ini, melawan tantangan, melawan ujian yang ada, tidak sia-sia. Saudara, nggak ada sia-sia. Sebab Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Maka kita harus bangga, kita harus bahagia. Saudara, kebangkitan Yesus, ya. Kalau kematian Yesus itu menggiring kita untuk lebih dekat dengan Dia lewat persekutuan, lewat doa, sehingga tabir itu terbelah menjadi dua untuk melepaskan kita dari segala murka Tuhan. Hidup kita disucikan, dikuduskan oleh darahnya,
dan musuh kita ditaklukkan oleh darah anak domba, tapi lewat kebangkitannya, saudara, kita menerima kekuatan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, makanya Roh itu akan membantu kita dalam berdoa. Ya, kalau kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, nggak tahu kita harus bagaimana bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun tabir itu sudah dibuka, ya, walaupun tabir itu sudah terbelah menjadi dua, kita punya keberanian untuk masuk menghadap Tuhan dalam ibadah. Saudara, tapi kalau kita nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, itulah kuasa kebangkitan, maka tetap sia-sia semua kepercayaan kita. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, walaupun kematiannya itu membuka pintu tirai, membuat kita bisa masuk dalam hadiratnya, dalam tahtanya, tapi kalau kita nggak dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia. Sia-sia, nggak ada artinya. Tanpa kebangkitan Yesus semua sia-sia. Kepercayaan kita sia-sia. Semuanya sia-sia. Kalau kita lihat, ya coba supaya lebih jelas ini, ya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Pasal 15 ayat yang ke-12, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Ya, jadi sia-sia kepercayaan kita. Kita datang berdoa, menyembah, berdoa. Sia-sia. Tanpa kebangkitan Yesus semua sia-sia. Sia-sia. Maka saudara, kebangkitan Yesus membuat kepercayaan kita, pemberitaan kita itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kayak kita harus bergairah, ya, kalau berdoa, kalau menyembah bergairah. Penyembahanmu itu tidak sia-sia, doamu itu tidak sia-sia, saudara. Makanya kalau orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus itu pasti akan bisa menyembah dengan bebas. Orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus pasti punya semangat yang luar biasa, ya, untuk berdoa. Ya, semangat yang luar biasa. Kita kalau mengerjakan yang sia-sia pasti kita nggak akan semangat mengerjakannya. Kalau kita tahu yang kita kerjakan itu kan sia-sia, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita melayani capek-capek? Untuk apa kita pagi-pagi bangun berdoa menyembah Tuhan? Ya. Kalau sia-sia, tapi kita tahu. Makanya saya yakin nggak semua orang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu. Nggak semua, saudara. Hanya orang yang mau membuka hati, orang yang mau betul-betul menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Sebab kuasa yang membangkitkan Tuhan
Yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa Roh Kudus. Makanya Roh Kudus rohnya yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ini Roh Kudus. Saudara, itu yang membuat kita bergairah, membuat kita semangat untuk menyembah, semangat untuk memuji Tuhan. Dalam ibadah itu ada semangat. Saya sampaikan kemarin kepada kita unsur-unsur ibadah itu. Ada pujian dan penyembahan. Artinya memuji Tuhan dengan semangat. Amin. Memuji Tuhan dengan semangat. Ya, kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Saudara, taklukkan daging kita ini. Kedagingan kita ini kita matikan. Berdoa semangat. Itu unsur-unsur ibadah. Doa. Ada pujian, mendengar firman, semangat. Amin. Mendengar firman juga itu unsur ibadah. Saudara. Dan korban persembahan kita itu juga unsur ibadah. Semua kita lakukan itu dengan keyakinan yang teguh, dengan kepercayaan. Saudara, harus kita bergairah, harus kita bersemangat, sebab dikatakan dengan kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Maka derih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Tidak akan sia-sia. Hari ini kita akan sama-sama untuk melayani Tuhan lewat ibadah kebangkitan Yesus. Dalam saya himbau khususnya buat seluruh jemaat Tuhan, Gereja Kebangkitan Iman Indonesia, baik yang ada di Semalingkar yang sudah ditetapkan tempatnya di rumah masing-masing, dan mari semua kita harus aktif, aktif untuk mengikuti ibadah live streaming di pagi ini. Di jam 8 nanti, saudara. Ada di Jamin Ginting. Jangan sampai ada jemaat yang tidak beribadah hari ini. Jangan sampai ada jemaat yang diam di rumah dengan alasan karena itu perintah pemerintah. Pemerintah nggak pernah memerintahkan untuk kita tidak beribadah. Kita memang stay at home, tinggal di rumah. Tapi kita bisa beribadah dalam jumlah-jumlah yang tertentu. Saudara, hadirlah ibadah lewat live streaming. Baik yang dimanapun. Saudara, yang di DJ, baik juga yang di Kabanjahe. Ayo, berjuanglah, berusahalah. Derih payah kita tidak akan sia-sia. Baik juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan siaran pagi ini, berikan waktumu untuk beribadah dengan sungguh. Jangan karena hari-hari ini kita melihat ada banyak ibadah-ibadah lewat live streaming. Kita hanya lewat begitu saja. Tapi tetap kita fokus dalam konsep penggembalaan yang benar. Di mana engkau tergembala dengan baik. Saudara yang kasih, dengarkan. Yang lain boleh kita dengar, tapi itu sebagai tambahan. Tapi utamakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan. Supaya iman kita dibangun. Iman kita dikuatkan, saudara.
Jadi mari kita bangkit. Ya. Hai kamu yang tidur bangun, bangkitlah, sebab terang Kristus telah bercahaya atasmu. Bangkit dari kelemahan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari kecemasan, bangkit dari tempat tidurmu yang sakit. Raih kuasa kebangkitannya untuk mendapatkan kesembuhan, mujizat Tuhan. Hanya satu kata yang Tuhan sampaikan kepada Lazarus yang sudah terkubur selama 4 hari dalam kubur. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus yang berkata, Lazarus, bangkitlah. Dan dia bangkit. Dan dia hidup. Haleluya. Ayo jangan takut. Ya. Bangkitlah. Kita harus bangkit semua. Makanya, ya saudara yang kekasih ya, gereja ini gereja kebangkitan. Ya. Haleluya. Supaya iman kita semua bangkit. Amin. GKI bangkit. Amin. Ya. Dan bangkit ministry berarti pelayanan untuk membangkitkan iman. Amin. Bangkit ministry itu kan ministry pelayanan, bangkit. Saya rindu lewat akun ya saudara yang kekasih yang telah kita buat di YouTube Bangkit Ministry. Setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming maupun lewat YouTube, semua imannya dibangkitkan. Jadi pemberitaan ini menjadi sumber kebangkitan. Yang mana imannya sudah mulai goyah, lemah, akan dibangkitkan. Jadi mari semangat sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada pagi ini. Ayo, ini hari kebangkitan ini. Ini hari kebangkitan iman. Ya, kebangkitan Yesus Kristus memberikan iman yang besar bagi kita. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Sebab itu, saudara, jangan pernah goyah. Haleluya. Ya, dialah kebangkitan yang hidup. Saudara, dialah kebangkitan dan hidup. Tuhan berkata, ya, aku inilah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya Yesus, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ada pujian begitu lama ya. Tuhan berkata, aku inilah ya, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya Yesus, gitu, saudara. Ya, jadi dia akan tetap hidup walaupun dia mati. Jadi mari sekali lagi lewat kebangkitan Yesus, semua kita harus meraih kemenangan. Sebab maut sudah dikalahkan, maut sudah ditelan oleh kemenangan lewat kebangkitan Kristus. Maka kita harus semua bangkit dan menang. Ya, jadi bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelemahan, bangkit dari tempat tidur, ya, dan rebut kemenangan, rebut mujizat Tuhan, rebut keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberikan berkat yang besar bagi kita, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, sebelum kita mengakhiri siaran ini, ibadah kita ini pada pagi ini, saudara, kita menaikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kasih Yesusku melebihi segalanya.
Mari sama-sama kita mengangkat suara kita bagi Tuhan, mengangkat hati kita bagi Tuhan, membuka hati kita untuk menaikkan pujian ini. Haleluya. Kasih Yesusku melebihi segalanya. Kasih Yesusku sungguh indah. Kasih Yesusku, kasih Yesusku, kasih yang bertanda kebenaran dan keadilan. Dia telah tersalib, Dia telah tersalib untuk menggantikanku. Dengan darahnya ku ditebus. Hari ketiga Yesus dibangkitkan. Haleluya, Yesus turun hidup. Dalam kuasa kebangkitannya, dalam kuasa kebangkitan, ada berkat yang dilimpahkan, ada berkat yang dilimpahkan. Terima kasih karunia, kasih karunia-Nya menjadi milik kesayangannya. Asami dalam kebenaran, asami dalam keadilan. Kepadanya cintaku
dalam kebenaran, dan suami dalam keadilan. Cintamu bertujuan, oh Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan memberkati kami, memberikan kemenangan bagi kami. Maut telah ditelan oleh kemenangan lewat kebangkitan Yesus, sehingga kami tetap bergairah berdiri teguh Tuhan. Karena kami tahu kepercayaan kami tidak sia-sia, iman kami tidak sia-sia, persekutuan kami dengan Tuhan dalam jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Kau memberkati kami, Kau menolong kami. Kami terus berdoa bagi bangsa negara kami, bagi Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biar Tuhan Kau mengampuni, Kau berkemurahan atas bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin daerah, semua Tuhan lawat, Tuhan berkati rakyat Indonesia. Tuhan tolong semua dalam kekuatan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau menarik murka-Mu Tuhan, berkemurahan Kau bagi bangsa kami Indonesia ini. Bahkan bagi yang terbaring sakit di rumah sakit juga, biar kami berdoa bagi mereka, mohonkan kemurahan Tuhan, biar mereka juga mendapatkan mujizat keajaiban Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan juga Kau berkati, supaya semua kami bergairah untuk beribadah pada pagi ini. Kami tetap menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ibadah pagi ini boleh memberkati kita semua. Kita akan ketemu nanti jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.